Bapak Ibu, para sahabat, pada kesempatan yang berbahagia ini kita juga ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Ibu Rita Wahyu. Ya, kita doakan Ibu Rita tetap dalam perlindungan Tuhan, diberikan kesehatan, juga umur panjang, sukacita dan damai sejahtera di sepanjang kehidupannya. Selamat ulang tahun, Bu. Tuhan berkati. Amin. Ya, Bu. Terima kasih. Happy birthday to you.
Selamat ulang tahun Mbak Rita, sukses dan selalu diberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk persahabatan kita selama 22 tahun ini. Ya, saya pertama kali kenal Mbak Rita tahun 2001 ya di Surabaya, dan bersyukur sampai sekarang masih terjalin persahabatan yang indah, bahkan bisa melayani bersama di komunitas Circles Indonesia. Thank you Mbak Rita untuk semuanya. Tuhan berkati dan maju terus, tetap sehat ya. Ulang tahun Ibu Rita Wahyu, terima kasih telah menjadi inspirasi bagi kami mengurus Circles Indonesia. Doa kami di usia Ibu yang baru, Ibu senantiasa diberkahi kesehatan dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Rita Wahyu. Saya pribadi belum lama mengenal Ibu Rita Wahyu dan hanya bertemu di kelas-kelas atau di Jet Circle. Tetapi telah membawa banyak inspirasi untuk saya. Selamat ulang tahun buat Ibu Rita Wahyu, panjang umur, sehat-sehat, dan sukses. Happy birthday to you. Shalom Ibu Rita Wahyu. Saya Kapten Siswa Purnomo beserta keluarga mengucapkan selamat ulang tahun disertai doa agar Ibu senantiasa sehat-sehat selalu, damai sejahtera bersama keluarga, dan semakin mencintai pelayanan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Beshem Ha'af Ve'haben Ve'ruach HaKodes Ha-Elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Tuhan berkati Bu. Shalom. Salam juga dari keluarga Solo. Terima kasih. Terima kasih. Hai Bu Rita Wahyu, selamat hari ulang tahun ya. Terima kasih. Saya sangat senang sekali berkenalan dengan Ibu Rita melalui Circle Indonesia yang mengenalkan banyak sekali pengetahuan yang baru dan sejarah tentang Yahudi dan manusia. Tuhan berkati Bu Rita, sehat selalu, panjang umurnya, dan semakin sukses selalu. Dah. Happy birthday buat Ibu Rita Wahyu. Selamat merayakan kasih Tuhan di pertambahan umur Ibu hari ini. Kiranya Ibu penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dan saya sangat bersyukur Bu, saya sangat banyak belajar dari materi-materi yang Ibu sampaikan lewat sosial media. Dan bersyukur mengenal Ibu dari sosial media. Thank you Ibu. Terima kasih Mbak. Selamat malam semuanya. Selamat malam sahabat Circle. Terima kasih doa-doanya, terima kasih ucapan-ucapannya, memberikan semangat buat saya untuk tetap berada di Circle dan selalu bersemangat untuk sama-sama menggali tentang ilmu-ilmu filsafat yang terutama dari filsafat timur. Dan saya akan mengajak Anda juga kembali mempelajari filosofi di Ancient Hebrew Wisdom untuk seri yang ke-12 ini. Ini merupakan sisipan dari pelajaran kita tentang sejarah manusia, yaitu kita akan mempelajari bersama tentang Seder Olam. Dan fokusnya mengenai bulan Elul. Apa itu bulan Elul? Elul itu Ani Ledo di Vedo di Li. Yang bahasa Indonesianya itu aku kepunyaan kekasihku, kekasihku, kepunyaanku. Karena bulan Elul ini adalah bulannya dengan perlambangan gadis sulam, maka lambangnya itu lambang figur perempuan. Jadi bulan Elul itu kira-kira Oktober atau September, makanya kan ada bintang Virgo. Virgo itu perempuan. Karena mengambil juga dari filsafat dari Yahudi ini tentang Ani Ledodi Vedodi Li. Kita mulai. Beshem Ha'af Ve'haben Ve'ruach HaKodes Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Jadi ini masih ada kaitannya dengan sejarah manusia, walaupun agak menyimpang sedikit, tapi ini masih ada kaitannya dengan apa yang kita bahas untuk sejarah manusia yang ke-6. Bahasan ini ada juga di dalam buku saya, Parasyat Noah, halaman 155, dan bicara mengenai kalender.
Dan di situ ada bahasan tentang keluarga Nuh yang di lockdown selama 365 hari. Hitungan kalendernya gimana, satuan waktunya gimana. Nah, ini menurut filsafatnya orang Yahudi dalam hitung-hitungan kalender mereka seperti ini. Jadi ini adalah kalender orang Yahudi yang akan kita pelajari bersama. Saya bukan ahli astronomi, tapi dari kebudayaan-kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan dari antropologi budayanya orang Yahudi, saya mencoba untuk memaparkan kepada Anda semua tentang apa itu kalender orang Yahudi yang di dalamnya itu banyak sekali nilai-nilai filsafat di dalamnya. Bulan pertama dalam kalender Yahudi ada perbedaan di antara dua rabi orang Yahudi. Yang pertama Rabi Yehoshua dan Rabi Eliezer. Yang Rabi Yehoshua memandang bahwa bulan pertama adalah Nisan, yang Rabi Eliezer memandang bulan pertama ini adalah Tishri. Ada pepatah yang sering mengatakan kepada kita itu begini, 2 Jews, 3 opinion. 3 Jews, 5 opinion. Jadi setiap kali tentang pendapat itu tidak ada pendapat yang mutlak satu saja. Orang Yahudi sudah terbiasa dengan tafsir yang berbeda. Ini beda banget dengan orang-orang Kristen, maunya itu tafsir yang mutlak tunggal. Kalau nggak sama dengan ini bidat kamu. Tapi orang Yahudi sudah terbiasa dengan tafsir yang berbeda termasuk dalam penanggalan kalender sendiri. Ada yang mengatakan kalender bulan pertama itu adalah Nisan, ada yang mengatakan kalender bulan pertama itu adalah Tishri. Karena Nisan sudah ada hari raya Paskah, maka tahun barunya orang Yahudi itu tidak dirayakan pada bulan Nisan. Jadi dua-duanya diakomodasi, dirayakannya pada bulan Tishri. Dan kita belajar genealogi kalender yang sudah kita juga pernah pelajari. Kejadian 1 ayat 4 yang dimana Tuhan itu menciptakan matahari dan bulan. Dan matahari dan bulan ini benda-benda penerang, meorot, menjadi tanda-tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi genealogi kalender itu ada di kitab Kejadian. Benar-benar kitab Kejadian itu bicara tentang kejadian apapun, apa saja ada di kitab Kejadian termasuk kalender. Saya tanya, di kitab suci manakah yang bicara mengenai genealogi kalendernya? Hanya kitab Kejadian. Dan genealogi kalender ini kemudian ditata ulang oleh Rabbi Yotse ben Halafta yang disebut dengan Seder Olam atau Seder Olam Rabbah. Artinya itu tatanan semesta, Seder Olam, tatanan semesta. Olam itu sama dengan bahasa Indonesia alam. Aturan kalender ini didasarkan pada usia dari orang-orang yang tercatat di Alkitab dalam 6 hari penciptaan. Menurut aturan ini, Rabbi Yose ben Halafta itu mengatakan bahwa penciptaan Adam terjadi sekitar tahun 3761. Di mana dasarnya? Yaitu dari umur Adam yang 930 itu, kemudian keturunan-keturunannya itu dihitung sampai seterusnya dalam seluruh sejarahnya orang Israel. Dan Rabbi Yose ben Halafta mengatakan bahwa penciptaan Adam terjadi sekitar tahun 3761 sebelum Masehi. Kejadian 1 ayat 14-15 menunjukkan kepada kita penciptaan benda-benda penerang sebagai tanda-tanda waktu dan tahun-tahun. Dan menurut Ester 3 ayat 7, bulan pertama adalah bulan Nisan. Ini sesuai dengan pendapat dari Rabbi Yehoshua. Dan kalau Anda lihat di sini, kita dapat melihat bagaimana Rabbi Yose ben Halafta itu menghitung dari hari-hari atau kalender-kalendernya yang dipakai oleh orang Yahudi, yaitu dari nama-nama Adam dan keturunannya. Anda lihat di sini, Kejadian 5 ayat 5 menulis, Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Dan kemudian ia memperanakkan Set dan kemudian Enos, semua ini dihitung ada umur-umurnya kan? Semua ada umur-umurnya. Karena ini adalah genealogi dari anak-anak Allah. Sehingga umur-umur mereka dihitung, nama-nama mereka ini akan muncul dalam perjanjian baru dalam silsilah Yesus Kristus. Jadi kita lihat di sini, Alkitab secara jelas menulis nama-nama mulai dari manusia pertama yang menjadi
nenek moyang dari seluruh manusia yang ada di bumi. Adam 930 tahun, Set 912, Enos 905, seterusnya di sini ada Henok, umurnya 365 tahun. 365 ini adalah angka yang sama dengan kalender solar. Dan kemudian Nuh di sini umurnya 950 tahun. Dan itu kemudian diharmonisasikan menjadi satu tatanan seder olam, tatanan semesta. Dari sini Rabbi Yosef ben Halafta dapat memperkirakan penciptaan Adam terjadi sekitar tahun 3761 sebelum Masehi. Kalau di Gregorian kalender hari ini, kita masuk pada tahun 2023, dan kalau Jewish kalender itu 5784. Untuk saat ini dialah yang tertua. Kalau kalender Chinese mungkin 4000 sekian mungkin ya. Jadi di sini masih kalender yang tertua adalah Jewish kalender 5784. Dan di Seder Olam Rabbah, ini merupakan kronologi peristiwa-peristiwa Alkitab mulai dari penciptaan zaman Adam sampai pada Alexander Agung mengalahkan Persia, sampai ke pemberontakan Bar Kokhba, dan yang di dalam masa kekaisaran Romawi Hadrian. Dan buku mengenai Seder Olam Rabbah ini terdiri dari 30 chapter. Dan setiap 10 bab membentuk satu bagian atau gate di situ. Dan sejak abad ke-12 mulai disebut sebagai Seder Olam Rabbah, tatanan semesta yang agung. Untuk membedakannya dengan kronologi yang lain, yaitu Seder Olam Zuta dan seterusnya. Jadi di sini ada peralihan dari kalender Yahudi ke kalender Masehi, yang dimana kalender Masehi menjadi penanda dari kelahiran Yesus Kristus. Yang sebelumnya, kalender Romawi itu disebut dengan kalender Romulus, memiliki hitungan tahun berdirinya kota Roma, AUC, yaitu Af Urbi Condita. Setelah berdirinya kota Roma, jadi hitungannya kalender Roma itu adalah setelah berdirinya kota Roma. Dan ada nama yang sangat penting untuk kalender Romawi yang kita pakai sampai hari ini dalam kalender Gregorian. Kalau kalender Masehi itu disebut sebagai kalender Masehi, seharusnya Yesus Kristus kan lahirnya tahun 1 gitu kan. Tapi kenapa Yesus tidak lahir pada tahun 1? Nah, ini rupanya Dionysius ini ada salah menghitung tahun, yang dimana dia tidak menghitung tahun ketika Kaisar Octavius itu menjadi raja. Padahal Kaisar Octavius dan Kaisar Augustus adalah orang yang sama. Di sini Dionysius hanya menghitung lamanya Kaisar Agustus itu memerintah. Dia lupa bahwa sebelum bernama Agustus itu dia namanya Octavius 4 tahun sebelumnya. Yang dimana saat itu dia pernah berperang dengan Cleopatra yang dibantu oleh Mark Antony dan dia menang. Setelah dia menang, dia mengganti namanya dengan Kaisar Agustus. Nah, Dionysius hanya menghitung durasi dari Kaisar Agustus saja. Dia lupa untuk menghitung 4 tahun sebelumnya. Sehingga Yesus tidak lahir tahun 1 dan perhitungan intelektual yang mendekati kebenaran adalah Yesus lahir pada tanggal 25 Desember minus 5 sebelum Masehi. Karena ada 4 tahun dari Kaisar Agustus yang lupa dihitung oleh Dionysius ini. Jadi dia itu niatnya, Yesus itu bikin tahun Masehi supaya menjadi tetenger kelahiran Yesus. Tapi ternyata nggak tepat. Tapi ketidaktepatan itu menimbulkan keindahan justru. Ya, sehingga Yesus Kristus itu wafatnya tahun 30 Masehi. Jadi kan enak, bulat gitu. Terus kapan keruntuhan Bait Allah? 40 setelah Yesus wafat. Berarti 70, tahun 70 Masehi. Kan enak jadi bulat semua. Jadi gara-gara si Dionysius ini menghitung salah, jadi hitungan-hitungan sejarah menjadi bulat semua. Lebih indah buat saya. Jadi mungkin kesalahan ini juga dibiarkan oleh Tuhan. Karena kesalahan berbuah manis. Taunya jadi bulat semua, enak. Jadi kita tahu dengan taksiran ini Yesus Kristus lahir di antara 4 atau 5 sebelum Masehi. Kalau dia lahir pada bulan Desember, tentunya 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi. Kita pernah membahas di circle ini tentang tahun kelahiran Yesus, kalau Anda masih ingat ya.
Jadi di sini juga ada harmonisasinya juga dari hitungan-hitungan kalender yang lain, yaitu dari catatan Flavius Josephus, Antiquities of the Jew, kapan kematian dari Herodes Agung, di situ juga bisa menjadi titik yang jelas kapan Yesus Kristus itu lahir. Dan di sini kita dapat memperkirakan kelahiran Yesus Kristus. Lalu biasa kan, saya juga pernah membahas di Circle Indonesia ini, saya bahas lagi karena Anda nanti pasti menanyakan ini. Bagaimana dengan penemuan fosil manusia purba? Berarti hitungan dari Rabbi Yosef ben Halafta salah, hitungan Alkitab salah, karena fosil manusia purba itu umurnya jutaan tahun. Gimana tuh? Nggak cocok dengan Alkitab. Sebenarnya Alkitab tidak berseberangan dengan sains, ya. Anda harus mempelajari apa itu kata hari, yang dalam bahasa Ibrani-nya itu yom. Kata yom itu tidak hanya bermakna hari, tetapi juga bermakna bentangan waktu. Nah, kalau matahari dan bulan itu baru diciptakan pada hari keempat, bagaimana menghitung bentangan waktu di hari-hari sebelumnya ketika matahari dan bulan itu belum diciptakan? Gimana satuannya? Kan yang menjadi satuan itu kan perputaran bulan dan matahari, bukan? Tapi di sini Alkitab menyatakan bahwa hari pertama sudah ada mulai penciptaan langit dan bumi. Hari kedua cakrawala. Hari ketiga daratan dipisahkan, ada tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan dan bintang. Kemudian ada binatang di lautan, burung di udara, baru diciptakan manusia. Bagaimana mengharmonisasikan kalau ditemukan misalnya fosil-fosil yang mirip dengan bentuk kerangkanya manusia, kerangka tulang-tulangnya manusia? Apakah itu memang betul-betul manusia atau binatang yang mirip manusia, misalnya kera atau yang lain? Bisa saja, ya. Semua memiliki kemungkinannya. Untuk hal ini tidak ada suatu penjelasan yang pasti atau suatu kepastian tentang hal-hal itu. Apakah manusia purba itu betul-betul manusia? Apakah Homo sapien sebelum Adam itu sudah ada? Ini di sini saya di Sarapan Pagi Biblika ada bahasan tentang kata Ibrani yom yang tidak hanya bermakna 24 jam, tetapi juga bermakna bentangan waktu yang kita tidak tahu. Jadi hari pertama menurut Alkitab bukan 24 jam tetapi bentangan waktu. Bentangan waktu itu berapa lama? We don't know. Bisa saja ini berumur ribuan tahun, bisa saja jutaan tahun karena belum ada satuannya. Karena Allah kita nggak bisa menghitung satuan waktunya Allah. Allah itu ada di alam kekekalan. Dia menciptakan di dalam waktunya Allah, bukan waktunya manusia. Nah, pertanyaannya, kapan Tuhan itu memutar bumi pada porosnya sehingga ketemu siang dan malam? Jadilah terang dan jadilah pagi. Bukan diucapkan setelah matahari dan bulan diciptakan, tetapi justru sudah diciptakan sejak hari pertama. Jadilah terang, jadilah pagi. Hari pertama, Yom Echad. Tuhan sudah mengucapkan itu. Tapi apa? Satuan waktunya kan nggak ada. Nah, jadi dalam hal ini Alkitab tidak dapat dipersalahkan untuk dibenturkan dengan penemuan sains. Karena Alkitab tidak menyatakan bahwa hari-hari itu memiliki durasi 24 jam. Nggak bisa kita antem rata 24 jam karena matahari dan bulan baru diciptakan pada hari keempat. Dan Alkitab tidak menyatakan kapan Tuhan itu memutar bumi ini pada porosnya kapan. Nggak dinyatakan. Jadi ini juga pernah saya bahas dan juga saya membahas dari buku seorang filsuf yang mungkin salah satu yang terbesar pada zaman ini, ya. Dia namanya Yuval Noah Harari. Kalau saya ngucapin nama ini ada sebagian orang yang nggak setuju. Bu Rita kok make seorang filsuf yang ateis. Udah ateis, gay lagi. Saya tidak bersetuju dengan gaya hidupnya. Saya juga tidak menyetujui pilihannya untuk menjadi ateis. Tetapi nalar dari orang ini sungguh luar biasa. Dia bukan cuma pemikir, tetapi dia sangat memahami teknologi.
kalau filsuf zaman ini itu bukan cuma mikir-mikir doang, tetapi filsuf zaman ini adalah filsuf yang juga memahami teknologi. Salah satunya adalah Yuval Noah Harari, dan yang lain bisa kita sebut misalnya Michio Kaku. Nah, itu sering juga saya sebut ya. Mana bukunya? Ada. Nah, ini salah satunya ya. Physics of the Impossible dari Michio Kaku, dan juga yang sangat terkenal itu Quantum Supremacy. Di sini Yuval Noah Harari itu membuat timeline of history, years before the present. Di sini dia memperkirakan, dia mengikuti penemuan-penemuan dari para arkeolog sebelumnya. 13,5 miliar tahun. Wow, mungkin nggak sih? Nggak cocok dong kayaknya dengan kitab Kejadian. Tapi Anda harus mengingat bahwa bentangan waktu hari pertama tidak dinyatakan berapa lama, karena ini masih di waktunya Tuhan yang ada di satuan waktu kekekalan. Kemudian dia terus sampai Homo sapien itu 200.000 tahun yang lalu. Itu mulai ada sejenis manusia yang berpikir. Nah, dan seterusnya sampai kita hari ini di sini dan nanti the future. Dan buku ini menarik kalau Anda membaca di bagian pertama. Kemudian ada di sini bab 3, A Day in the Life of Adam and Eve. Jadi Yuval Noah Harari ini walaupun ateis, tapi rupanya dia membaca Alkitab juga. Membaca Alkitab tapi membuang sisi ketuhanannya. Tapi dia memakai tulisan-tulisan yang di Alkitab untuk menjadi dasar dari pemikirannya dalam harmonisasi antara manusia purba dengan manusia yang berpikir yang ada hari ini. Dia di bagian ketiga itu menulis A Day in the Life of Adam and Eve. Dan dia menyatakan bahwa a day in the life of Adam and Eve yang ada di Taman Eden itu adalah sejak mulanya manusia ada di titik civilian. Jadi kalau ada Homo sapien itu 200.000 tahun yang lalu, titik civiliannya manusia itu ada di zamannya Adam. Jadi di sini Yuval Noah Harari memandang Adam adalah tokoh sejarah, bukan fiksi. Ya, tidak apa-apa. Dia tidak percaya Tuhan, tapi dia meyakini Alkitab kita memiliki tokoh sejarah yaitu Adam yang dia pandang sebagai mula dari sivilisasi. Jadi apa sih bahasa Indonesia sivilisasi itu? Peradaban manusia, mula dari peradaban manusia. Jadi dimulai dari Adam. Di sini saya setuju. Saya sangat setuju di sini. Jadi kadang-kadang kita itu dibantu sama orang ateis untuk berpikir yang out of the box. Dan kalau Anda membaca di bab 3 ini, menarik. Yuval Noah Harari sama sekali tidak bicara tentang apa yang ada di Alkitab, tapi dia memandang Adam dan Hawa ini sebagai titik mula manusia itu berpikir. Berpikir secara civilian. Kejadian 2 ayat 15. Kalau kita harmonisasikan dengan pemikiran dari Yuval Noah Harari. Tuhan Allah mau mengambil manusia itu ditempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Alkitab kita mengatakan, Adam tidak ditempatkan di sembarang tempat, tetapi hanya di Taman Eden. Dan mungkin saja Tuhan menciptakan makhluk-makhluk yang lain, yang di luar Eden, yang mungkin mirip dengan manusia, tapi bukan Adam. Mungkin ada manusia yang lain, tapi hanya Adam yang diciptakan Allah dalam gambar dan rupanya. Ya, jadi oke, para ahli mengatakan, para arkeolog mengatakan ada Homo sapien 200.000 tahun yang lalu. Bahkan fosil-fosil itu mungkin berusia jutaan tahun yang lalu. Bisa, ya. Itu tidak usah kita perdebatkan, bisa kita terima, tapi mereka bukan manusia yang civilian seperti Adam. Alkitab mengatakan hanya Adam yang diciptakan dalam gambar dan rupanya. Dan manusia-manusia hari ini bukan keturunan monyet-monyet, tetapi keturunan Adam yang memiliki citra Allah, yang bisa berpikir dan berbudaya. Nah, kan jadi sinkron.
dari pemikiran orang ateis yang kemudian bisa kita harmonisasi dengan Alkitab kita. Nah, itu sudah saya bahas panjang lebar, ada 2 sesi, Science versus Religion. Saya sedikit mengulangnya karena nanti Anda pasti nanya-nanya lagi gitu kan. Jadi kita balik lagi ke Seder Olam, yang dimana bulan pertama itu bisa Nisan, bisa Tisri, dua-duanya itu diakomodasi dalam buku Seder Olam ini, tatanan semesta, dan itu menjadi satuan dari kalendernya orang Yahudi. Nggak usah pakai debat. Ya udah, yang satu bilang alam semesta diciptakan pada bulan Nisan, diterima. Terus yang satu bilang alam semesta diciptakan pada bulan ke-7, yaitu bulan Tisri, itu juga diterima, dua-duanya dirayakan. Yang Nisan dirayakan dengan hari raya Paskah, yang Tisri dirayakan dengan hari raya Rosh Hashanah. Kan enak tuh. Orang Yahudi kalau berdebat dua-duanya diterima. Nggak kayak orang Kristen, perdebatan Trinitas dan Oneness. Nggak sama aja, lu bidat, lu sesat. Kalau orang Yahudi nggak begitu. 2 Jews, 3 opinions. 3 Jews, 5 opinions. Jadi inilah kronologi kehidupan Adam dan keturunannya. Di Alkitab kita juga ada kitab kronologi, yaitu kitab Tawarik, ya, Paralepomenon, Alfa dan Beta, Tawarik 1 dan Tawarik 2, kronologi tentang sejarah dan kronologi tentang waktu. Rabbi Yosef ben Halafta tadi menghitungnya, dan itu disebut dengan tatanan Seder Olam, tatanan semesta, atau Seder Olam Rabah, tatanan semesta yang agung. Dan orang Yahudi bersepakat dengan hitungan ini, Adam diciptakan pada sekitar tahun 3761 sebelum Masehi. Sehingga tahun ini mereka akan masuk pada tahun 5784. Sebentar lagi mereka akan merayakan tahun baru. Ya, Anda juga bisa membaca artikel saya mengenai kalender di Sarapan Pagi Biblika, dan juga bagaimana mereka mengakomodasi 2 perbedaan dari 2 rabi besar. Kapan alam semesta diciptakan, Nisan atau Tisri, ya, dua-duanya diterima. Nggak usah pakai debat, nggak usah saling membidatkan. Keren kan? Nah, jadi nama-nama bulan dalam bahasa Ibrani yang di Alkitab itu disebut dengan nomor-nomor. Jadi bulan pertama Rishon, 1, kepala, ya. Bulan kedua Sheni, seperti kita menyebut Senin. Bulan ketiga Shelisi, seperti kita menyebut Selasa. Bulan keempat Revi'i, seperti kita menyebut Rabu. Bulan kelima Kamishi, Shishi, dan seterusnya sampai bulan ke-12 Shenim Asyar. Dan setelah mereka dibuang ke Babel, kemudian mereka juga menyerap budaya-budaya Babilonia, yang kemudian mereka menamakan bulan-bulan pertama itu, bulan pertama disebut dengan Nisan. Bulan kedua disebut dengan Iyar. Bulan ke-6 ini yang kita akan pelajari bersama, bulan Elul, Ani Ledodi Vedodili, yang diambil dari Kidung Agung 6 ayat 3. Terus kemudian bulan ke-7, sebentar lagi masuk bulan ke-7, yaitu bulan Tisri. Semua pakai nama-nama. Sebelumnya di Alkitab hanya menulis angka-angka. Kemudian disebut nama-nama setelah pembuangan mereka di Babel. Bulan Nisan, tadi kita sudah membacanya, ada ditulis dalam kitab Esther. Sekarang kita masuk untuk memahami tinjauan antropologi budaya Semitik. Elul, Chodesh Harachamim. Jadi bulan Elul itu disebut Chodesh Harachamim. Bulan dari rahmat Allah, Vehashelikot, dan pengampunannya. Jadi bulan Elul adalah bulan rahmat Allah dan pengampunannya. Apa dasar filosofis dari penamaan bulan Elul? Bulan Elul bagi orang Yahudi adalah bulan pertobatan. Isi bulan ini berdurasi 29 hari, yang dimana 29 hari mereka itu khusus bertobat, merefleksikan selama 1 tahun ini. Bahkan mereka itu berpuasa, ditambah lagi 10 hari lagi sampai mereka itu nanti masuk ke Yom Kippur. Mereka menghabiskan waktu 29 hari itu, kemudian mereka merayakan Rosh Hashanah, tahun baru. Setelah itu tambah 10 hari lagi Yom Kippur. Jadi totalnya ada 40 hari. Tradisi lainnya mereka akan saling menulis kartu ucapan yang bertuliskan Ktiva ve Khatimah Tova.
selamat kamu ditulis di dalam buku kehidupan dan dimeteraikan. Kenapa kok mereka itu sudah ditulis dalam buku kehidupan? Karena mereka sudah mempersiapkan 1 bulan penuh itu untuk berdoa, untuk bertobat, untuk berpuasa. Setelah itu mereka merayakan Rosh Hashanah. Dan ada juga mereka mengucapkan satu dengan yang lainnya itu Gemar Hatimah Tovah. May you be inscribed in the book of life. Semoga kamu ditulis di buku kehidupan. Kalau menurut cerita saya tadi ini, yang dimana tradisi ini sudah beribu-ribu tahun dijalani oleh orang Yahudi. 29 hari mereka berpuasa, setelah itu mereka merayakan tahun baru. Kira-kira tradisi ini mirip dengan apa ini? Ada yang masih ingat tradisi ini? Mirip dengan apa? Atau diadopsi oleh siapa? Yang dimana mereka berpuasa, setelah itu merayakan tahun umat muslim. Bulan Ramadan. Dan sepanjang bulan Elul, mereka itu meniupkan shofar untuk meneriaki satu dengan yang lainnya untuk bertobat. Dan ini dasarnya dalam Amos 3 ayat 6. Adakah sangkakala shofar ditiup di satu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Jadi peniupan shofar ini adalah sekaligus untuk meneriakan gema pertobatan bagi orang Israel. Nah, saya membahas tentang bulan Elul ini di harian di editor ya, tahun berapa ini? 2021. Ternyata ada satu wartawan yang ikut di kelas saya, atau mungkin pas saya lagi mengajar, kemudian dia menulisnya di harian di editor di sini. Yang saya mengatakan bahwa bulan puasa masyarakat Yahudi itu mirip dengan bulan Ramadannya orang Islam. Dan kenapa disebut dengan Elul? Dasarnya yaitu Kidung Agung 6 ayat 3. Kenapa kok ngambil ayat ini? Elul, Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Jadi huruf pertama Alef, huruf kedua Lamed, Vav, Lamed, dibacanya membentuk akronim Elul. Jadi kalau mereka itu menyebut Elul, jadi orang Israel itu merasakan posisi siapa mereka. Bahwa mereka adalah mempelai perempuan dari Sang Raja Semesta. Maka mereka harus berlaku setia kepada sang suaminya, yaitu Sang Raja Semesta. Dan mereka menyatakan, aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Ani ledodi vedodi li haroeh basyoshanim. Jadi ini pernyataan setiap orang Yahudi setiap bulan Elul, mereka menyatakan aku milik kekasihku, kekasihku milikku, untuk menyatakan bahwa mereka adalah mempelai perempuan dari Allah. Dan ini sama dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Kristen bahwa jemaat Kristus adalah sang mempelai bagi Kristus. Jadi orang-orang Kristen dapat pula menyatakan ini. Ani ledodi vedodi li, aku milik kekasihku, kekasihku milikku. Elul. Nah, karena yang mengucapkan adalah si gadis sulam, maka bulan Elul memiliki ikon perempuan. Yang dimana biasanya bulan Elul itu bisa terjadi antara bulan-bulan September yang mirip dengan zodiak internasional Romawi yang mungkin mengadopsi dari filsafat Yahudi ini, sehingga ikonnya juga perempuan, Virgo, ya. Gadis sulam, Elul. Kidung Agung 6 ayat 3. Jadi karena Elul ini ikonnya adalah perawan Betulah, maka Virgo dari zodiaknya orang Romawi yang kemungkinan juga mengadopsi dari filsafat Yahudi ini. Kita sudah belajar banyak kan sampai kita sekarang di sesi ke-12 bahwa filsafat Yahudi adalah sebenarnya yang tertua. Walaupun banyak orang pembelajar filsafat-filsafat barat itu menyangkali bahwa filsafat Yahudi itu sudah ada lebih dulu. Karena filsafat Ibrani itu sudah muncul sejak abad ke-15 sebelum Masehi. Sejak Musa menuliskan Torah, sedangkan filsafat Yunani itu baru muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi di sini ada kemiripan antara zodiak-zodiaknya kalender Romawi dan kalender
Ibrani. Misalnya di sini bulan Elul, ikonnya perempuan, sekitar bulan September, Agustus, September. Dan kemudian kalau Anda lihat di sini, Aries jatuhnya pada bulan April. Ini adalah bulan Nisan, ketika orang-orang Ibrani mempersembahkan anak domba Paskah, maka ikonnya juga domba di sini, ya kan? Jadi sekarang siapa niru siapa? Kalau filsafat Ibrani itu adalah yang tertua. Jadi rupanya kebenaran Alkitab banyak diadopsi oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Yesaya 54 ayat 5 menyatakan bahwa bangsa Israel adalah figur feminin dan suaminya adalah dia, sang pencipta itu. Sebab yang menjadi suamimu, Baal, ya Baal ini suami, ialah dia yang menjadikan engkau, Tuhan alam semesta namanya. Kiva alaik osaik. Karena suamimu itu adalah yang menjadikanmu, yang menciptakanmu itu adalah suamimu. Jadi umat Allah sudah digambarkan sebagai figur feminin dan Allah sebagai figur maskulin. Itulah kenapa Allah juga disebut sebagai Elkana, Allah pencemburu. Supaya umatnya ini jangan melenceng, menyerong untuk menyembah ilah-ilah lain. Penyembahan kepada ilah-ilah lain adalah persinahan rohani. Dan di bulan Elul plus 10 hari, orang-orang Israel itu semuanya merenungkan setahun mereka hidup untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan bulan Elul itu mulainya adalah tanggal 16 Agustus, nanti akan berakhir pada sekitar tanggal 16 September, masuk ke Rosh Hashanah. Jadi di sini bulan Elul, bulan kasih, bulan pertobatan. Kenapa bulan kasih? Karena orang Israel tahu posisinya bahwa dia adalah mempelai bagi Sang Raja Semesta. Dan kemudian mereka akan masuk ke Rosh Hashanah, tahun baru orang Yahudi. Dan kemudian ada hari penebusan, hari yang sangat suci, 10 hari setelahnya. Jadi Rosh Hashanah di kalender Gregorian akan jatuh pada tanggal 15 September petang hari. Yom Kippurnya akan jatuh pada 24 September petang hari juga, karena pergantian waktu dalam kalender Yahudi itu adalah jam 6 petang. Dan menariknya di sini, tanggal 1 Elul menurut tradisi Yahudi adalah hari ketika Musa mendaki Gunung Sinai untuk ke-7 kalinya. Musa di situ menawarkan nyawanya sebagai ganti bagi Bani Israel yang berjinah menyembah ilah lain, yaitu apa? Anak lembu dari emas. Dan di situ Musa berdiam selama 40 hari 40 malam di atas Gunung Sinai untuk memohon Tuhan tetap memberikan pertobatan dan memberikan rahmat-Nya. Itulah sebabnya setiap bulan Elul adalah memperingati Musa yang lagi baik-baikin Tuhan setelah orang Israel berdosa yang amat berat, yaitu membuat patung dari lembu emas. Dan di sini tanggal 17 Elul kita sudah pelajari di sejarah manusia sebelumnya bahwa di sini nanti Nuh mengirim burung merpati untuk mengetes apakah air itu sudah surut. Dan kita masuk, apa sih esensi dari bulan Elul yang dipahami oleh orang Yahudi? 1 Elul, Musa naik ke Gunung Sinai, berdiam 40 hari. Jatuhnya sekitar tahun 1313 sebelum Masehi. Di sini ada muatan spiritual bulan Elul. Bulan perhitungan jiwa. Hesbon Hanefes. Jadi perhitungan jiwa kita didasari dengan saat-saat pertobatan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Di sini Musa memohon belas kasihan Tuhan kepada bangsa Israel yang sudah berdosa amat berat, yang telah membangun anak lembu emas sebagai sesembahan mereka. Israel telah berdosa membuat patung lembu emas, dan Musa menghabiskan bulan Elul itu dan 10 hari berikutnya untuk melakukan puasa di atas Gunung Sinai. Dan waktu itu disebut sebagai Hesbon Hanefes,
untuk mengevaluasi perjalanan hidup setahun bagi semua orang-orang Israel. Jadi di sini Keluaran 32 bicara mengenai pembuatan dan penyembahan anak lembu emas. Keluaran 32 ayat 7-18, Tuhan menyuruh Musa untuk turun. Tuh lihat, bangsamu itu jahatnya. Mereka sudah aku selamatkan, tetapi kamu tinggal sebentar aja mereka berpaling kepada ilah lain. Dan kemudian di ayat 19 Musa marah dan kemudian membanting 2 loh batu yang dibawanya, dan kemudian ada berkat bagi Lewi. Kalau kita membaca Keluaran 32 ayat 1-6, nggak usah kita baca semuanya karena ayatnya panjang. Saya berikan cerita singkatnya saja. Di situ orang-orang Israel nggak sabar menunggu Musa yang lagi ada di atas gunung. Kemudian mereka menyuruh abangnya Musa, yaitu Harun, untuk membuat patung tuangan dari emas, membuat patung lembu untuk dapat mereka melakukan ibadah. Waduh, sudah ditolong sebegitu hebat dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa, toh tidak membuat orang Israel ini setia. Ditinggal sebentar aja mereka langsung berpaling kepada ilah lain. Nah, kemudian Tuhan menyuruh Musa turun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah kepada bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir, karena mereka telah rusak lakunya. Mereka telah menyimpang. Dan di sini Tuhan menyebut dengan jelas firman-Nya kepada Musa, ayat 9, telah kulihat bangsa ini sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Wow, tegar tengkuk. Ini cuma ada di Alkitab. Bangsa-bangsa lain itu menyebutnya itu keras kepala, pig-headed. Tetapi kalau orang Israel itu tidak disebut kepalanya yang keras, tetapi lehernya yang keras. Kenapa kok disebut lehernya yang keras? Dan Tuhan mengatakan, oleh sebab itu biarkan aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Jadi, kenapa di sini Tuhan mengancam semua orang Israel yang ada di bawah lereng Gunung Sinai itu untuk dihabisi semuanya. Dan yang enggak menyembah patung lembu emas itu kan Musa. Ini seolah-olah Tuhan itu mengatakan, ya udah, biar aja mereka itu mati. Biar aku memulai bangsa Israel dari kamu aja, Musa. Yang lain-lain itu biar aja mati. Nah, di sini menarik. Tapi sebelum itu, saya akan membahas tentang leher yang keras. Keluaran 32 ayat 9. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk, ya, stiff necked. Padahal kata-kata stiff necked ini kan sudah ada di Alkitab. King James itu sudah ada sejak abad ke-16 kan. Tapi bahasa Inggris tetap aja ngomong itu stubborn, itu pig-headed, ya. Kepala yang kayak babi gitu. Babi itu kalau ditarik kan dia mundur, kalau didorong dia malah maju gitu kan. Itu babi. Tapi kenapa istilah stiff-necked ini nggak diterapkan dalam budayanya orang-orang Inggris itu? Karena ini memang adalah spesifik bagi orang Israel. Jadi tegar tengkuk itu untuk orang Israel, bukan untuk bangsa lain. Keseh oref. Stubborn, hard-headed. Keras kepala, big-headed. Nah, ya. Jadi yang disebut itu kepala. Bahasa Indonesia pun bilangnya keras kepala. Tapi kalau orang Ibrani nyebutnya leher. Lehernya yang keras, bukan kepalanya. Kenapa ini? Ini ada sisi filsafatnya. Jadi setiap istilah yang ada di Alkitab itu nilai filsafatnya itu sangat tinggi. Jadi jangan memandang bahwa Alkitab itu hanya buku iman, tetapi di situ adalah buku filsafat yang amat tinggi, bahkan lebih tua daripada filsafat Yunani. Tuhan Yesus pun berkata demikian. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa Tuhan Yesus berkata dia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya? Bukankah Rasul Paulus pernah berkata demikian? Kepala dari istri adalah suaminya.
Seperti Yesus adalah kepala dari jemaat dan kepala Kristus ialah Allah. Berarti di sini Yesus adalah kepala jemaat. Dan di sini Yesus mengeluh bahwa dia tidak dapat meletakkan kepalanya di atas jemaat ini. Yang artinya jemaat ini apa? Leher. Jadi istri itu leher, suami itu kepala. Kita orang-orang Kristen, ya, orang-orang Yahudi juga selalu menempatkan Tuhan itu kepala. Tapi walaupun mereka menempatkan Tuhan sebagai kepala, tapi lehernya keras. Bayangin ya, kalau leher ini, kepala kita itu nyuruh, kamu noleh ke kanan gitu. Tapi lehernya nggak mau untuk digerakkan. Bagaimana kepala ini dapat menggerakkan kepalanya ke kanan? Nggak bisa. Karena lehernya keras. Itulah gambaran dari jemaat Tuhan yang nggak bisa diatur. Katanya Tuhan itu disembah. Katanya Tuhan itu pemilik alam semesta. Tapi dia nggak bisa diatur. Lehernya keras. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak itu kan katanya kepala keluarga kan. Nah, tapi the problem is who will be the next. Kalau Anda salah pilih istri, istrinya nggak bisa diatur, seperti Anda punya istri kayak orang Israel tuh. Lehernya keras, suruh noleh, gini nggak mau. Nggak mau. Nah, gimana? Mau menggerakkan kepalanya. Dan inilah dasar filosofis dari pernyataan Yesus Kristus yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang Yahudi saja. Makanya kalau kita membaca Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani, tapi para penulisnya dan para pemikirnya dan yang mengucapkan Yesus Kristus itu lahir sebagai orang Yahudi, maka dia memakai terminologi yang dipahami oleh orang Yahudi, bahwa orang Yahudi itu adalah leher, Tuhan kepala. Tapi kalau lehernya tidak lentur, dia nggak bisa diatur oleh sang kepala ini. The husband is the head of the household. Tapi the problem is who will be the neck. Ya, ibu-ibu, apakah Anda menempatkan suami sebagai kepala? Semua bilang iya kan? Tapi ibu-ibunya nggak bisa diatur, istri-istri nggak bisa diatur. Kenapa? The problem is who will be the neck. Maka bapak-bapak yang masih jomblo, ya, saudara-saudaraku laki-laki yang masih jomblo, Mas Dimas, ya, kalau cari istri yang bisa diatur, ya, yang lehernya nggak keras. Hosea 2 ayat 16. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku. Ini kata Tuhan. Dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Ishi. Jadi suamiku bukan hanya tuanku. Suami adalah kepala. Problemnya apa? Siapa yang menjadi leher? Tuhan adalah kepala, tapi Israel lehernya sangat tegar. Dan Tuhan mengeluh. Yesus pun mengeluh. Serigala punya liang, tapi anak manusia tidak dapat meletakkan kepalanya. Dan inilah yang dirindukan oleh Tuhan kita. Kapan dia itu bisa menyebut istrinya itu, engkau cantik sekali manisku, tiada cacat celah bagimu. Kulam yafe raiti, umum enbah, dan tidak ada cacat celah di dalamnya. Dan Tuhan pernah mengucapkan ini kepada satu perempuan asing. Isya Rabah Emunatef. Dan ini bukan diucapkan kepada perempuan Israel tetapi perempuan asing. Hai ibu, besar imanmu. Ini adalah ucapan dari Yesus Kristus sebagai sang mempelai laki-laki kepada umatnya yang digambarkan sebagai figur feminin. Isya Rabah Emunatef. Kamu sungguh setia kepadaku. Imanmu sungguh besar kepadaku. Nah, iman seperti ini justru tidak ditemukan oleh Yesus di antara orang Israel. Tuhan nemunya di mana? Tuhan nemunya yaitu di perempuan Sirofenisia itu, atau yang disebut orang Kanaan. Jadi di sini, di Keluaran pasal 32 itu ada perzinahan rohani. Siapa yang mimpin? Abangnya Musa sendiri.
Dan perlu kita camkan ini. Ini penting sekali. Kenapa sampai Tuhan tadi itu bilang, ya udah biarin mereka mati. Aku akan memulai orang-orang Israel ini dari kamu aja. Biarin mereka mati. Kenapa? Dalam Dekalog, dalam 10 firman, Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau menyembah kepada ilah-ilah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Ki lo tistakafe le'el akhir. Lo tistakafe le'el akhir. Jangan sekali-sekali menyembah kepada el yang lain. Ki Adonai kana shmo. Sebab Allah itu cemburuan namanya. Elkana hu. Dia adalah Allah yang cemburu. Nah, kalau ketentuan ini dilanggar oleh Israel, mereka itu menyembah ilah-ilah asing, apa akibatnya? Di sini akibatnya yaitu di Keluaran 22 ayat 20. Nah, Keluaran 20 ayat 3 menyatakan jangan menyembah ilah lain. Di Keluaran 22 ayat 20 ada konsekuensinya. Kalau kamu menyembah ilah lain, di sini ditulis, siapa yang mempersembahkan korban kepada ilah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Apa itu? Mati. Dia ditumpas untuk mati. Jadi konsekuensi untuk menyembah ilah lain, hukumannya mati. Ini adalah hukum Tuhan. Hukum Tuhan ini boleh dilanggar nggak? Manusia nggak boleh melanggar. Tapi apakah Tuhan akan melanggarnya sendiri? Makanya dia ngomong sama Musa, tuh bangsamu tuh semuanya tanpa kecuali mereka menyembah ilah asing, anak lembu tuangan dari emas itu. Biarin aja, aku akan menumpahkan murkaku kepada mereka dan aku akan memulai bangsa ini dari kamu. Wow, di situ Musa teringat Keluaran 22 ayat 20 ini yang dimana hukumnya Tuhan sendiri telah menyatakan bahwa menyembah ilah lain hukumannya hukuman mati. Kalau memang hukumannya mati, tapi kok orang Israel kok nggak dibunuh? Wah, Tuhan nggak konsekuen nih. Ya, kok Tuhan melanggar hukumnya sendiri? Bagaimana mungkin Tuhan melanggar hukumnya sendiri pada dosa yang disebut Chet Haegel, dosa anak lembu emas dari Egel Hasahaf, dari tuangan emas itu. Bagaimana mungkin Bani Israel tidak dimusnahkan oleh Allah? Nah, di sini ada advokasi Musa di atas gunung. Dari sini akan muncul suatu istilah dalam bahasa Ibrani itu orek hadin. Orek itu panjang, hadin itu penghukuman atau penghakiman. Jadi Musa ini adalah orang yang melakukan advokasi sehingga dia membuat Tuhan panjang sabar karena provokasi advokasinya itu. Di sini Musa ketakutan bahwa bangsa yang sudah diselamatkan Tuhan keluar dari Mesir ini semua akan dibunuh Tuhan di lereng Gunung Sinai itu. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit kepada umatmu yang telah kau bawa keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar, dengan tangan yang kuat? Nanti Tuhan kan malu, gitu maksudnya. Dia sudah membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan mereka dari muka bumi. Terus kemudian Musa, wah ini Musa ini lancang juga ya. Dia itu bisa ngata-ngatain Tuhan kayak begini. Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah kepada malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Wah, hebat banget nih Musa ya. Dia bisa komplain kepada Tuhan. Tuhan, kalau mereka engkau bunuh semuanya, kan kita kan malu. Kan diketawain sama orang Mesir. Udah diselamatin terus kemudian dibunuh. Gitu kan. Terus kemudian Musa meneruskan provokasinya itu. Advokasi sambil berprovokasi seperti ini. Ingatlah kepada Abraham, Isa, Israel. Hamba-hambamu itu
sebab engkau telah bersumpah. Bukannya engkau telah bersumpah akan membuat Abraham ini menjadi bangsa yang besar. Dan berkat itu lahir dari keturunannya Abraham kan. Loh ini kan keturunan Abraham. Kok kumpas gimana sih Tuhan? Nah ini Musa ini masih di atas gunung. Dia belum lihat sendiri jahatnya bangsanya itu kayak gimana. Dia memprovokasi Allah, bahkan ngata-ngatain Tuhan. Nanti diketawain sama orang-orang Israel. Waduh, gitu kan. Nah, ketika Musa mengingatkan Tuhan tentang janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Israel, wow, apa yang terjadi? Keluaran 32 ayat 14, Tuhan menyesal. Ayat 14 mengatakan, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Siapa sih Musa? Musa kan ciptaan. Kok bisa dia mengoreksi Tuhan? Kok dibiarkan oleh Tuhan? Artinya di sini Tuhan kita amat demokratis. Kerajaan Allah bukan demokrasi. Jadi Raja Semesta itu nggak pernah diganti, nggak ada suksesinya ya. Bapak ya Bapak aja terus. Hierarki itu tidak akan pernah berubah. Tapi Allah yang tidak pernah berubah, yang selama-lamanya adalah Raja Semesta itu, ternyata Allah kita adalah Allah yang demokratis. Buktinya apa? Dikata-katain, dikoreksi oleh ciptaannya sendiri yaitu Musa. Tuhan mau merendahkan hatinya untuk menyesal terhadap rancangan malapetaka kepada bangsa Israel. Wow. Jadi Alkitab kita ternyata bukan narasi-narasi yang membosankan. Narasi-narasi Alkitab di dalam kitab Torah ini sangat dinamis. Kalau kita membacanya itu benar, ini menarik sekali. Tuhan itu kayak bucin gitu sama manusia itu. Jadi udah berjinah, menyembah ilah lain. Terus kemudian dikata-katain sama Musa. Dia melunak. Dia tidak melaksanakan hukumnya sendiri yang ditulis dalam Keluaran 22 ayat 20. Artinya di sini Tuhan itu melanggar hukumnya sendiri. Kalau dia tidak membunuh bangsa Israel, Tuhan melanggar hukumnya sendiri. Bagaimana mungkin? Ya mungkin karena hukum Tuhan itu Tuhan yang bikin. Maka kalau dikoreksi ya boleh karena Tuhan yang bikin. Yang bikin bisa mengoreksi. Kita nggak bisa mengoreksi hukum Tuhan, tapi yang bisa mengoreksi hanya Tuhan sendiri. Ya kan? Nah, dari sini Musa disebut the advocate, atau dalam bahasa Ibrani itu orek hadin, yang memperpanjang kesabaran Allah. Dia seorang advokat. Jadi advokat dalam bahasa Ibrani itu orek hadin, yang memperpanjang penghukuman, nggak jadi dihukum. Jadi seorang advokat diperlukan di dalam suatu sidang pengadilan, dan sampai hari ini advokat, lawyer itu disebutnya orek hadin. Dari peristiwa apa? Dari peristiwa yang ditulis dalam Keluaran 32 ayat 9-14 ini. Jadi sampai hari ini lawyer dalam bahasa Ibrani itu orek hadin. Seorang pengacara itu bisa mengupayakan orang yang dibelanya itu misalnya dari hukuman mati hanya hukuman seumur hidup. Dari hukuman seumur hidup hanya menjalani 10 tahun, ya kan? Nah, seperti Sambo dituntut hukuman mati, vonisnya hukuman mati, pengacaranya banding dan ternyata dia hanya menjalani hukuman seumur hidup saja. Istrinya yang divonis 20 tahun, kemudian banding lagi. Siapa yang membanding? Yaitu lawyernya kan, orek hadin, yang memperpanjang kemarahan. Jadi akhirnya dia diberi anugerah pengampunan hanya menjalani 10 tahun saja, dari 20 tahun sampai ke 10 tahun saja. Orek hadin, memperpanjang masa kesabaran Allah. Nah, menarik kan? Jadi semua ada filsafatnya. Jadi narasi-narasi di Alkitab bukan cuma narasi religius,
menjalani ini dan menghindari yang itu. Bukan cuma itu, isinya semuanya filsafat. Makanya kalau pembelajar filsafat mengatakan bahwa Alkitab itu bukan buku filsafat, dia masih belajar filsafatnya separuh. Filsafat yang sangat tinggi adalah filsafat yang ditulis oleh Musa. Filon dari Alexandria mengatakan bahwa Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman. Moshe Rabenu, Rabban Shekol Hanefiim. Dia adalah yang terbesar dari semua pemikir-pemikir yang ada. Itu Filon yang diakui sebagai salah satu filsuf besar kan. Dia sendiri tidak merujuk Platon atau Aristoteles atau Socrates sebagai yang terbesar, tetapi dia merujuk kepada Musa yang terbesar. Karena memang filsafat Ibrani jauh lebih tua daripada filsafat Yunani. Anda nggak setuju nggak apa-apa, tapi saya punya argumentasi untuk itu. Hashomer o se shamayim